Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, yang pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita membahas tafsir surah Al-Baqarah yang kita ambil dari karya Syekh Muhammad Utsaimin, di mana kita akan pada hari ini mengkaji ayat ke-83 surah Al-Baqarah tersebut, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzusyaitonirrajim, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawalaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Ya. Nah, perjanjian di sini nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, yaitu ada sekitar 8 perkara. Ya, kepada Bani Israel. Bani itu artinya anak-anak keturunan Israel. Israel adalah nama Nabi Yakub. Ya, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Israel ini adalah cucunya Nabi Ibrahim dari bapaknya yang bernama Ishak, dan kakek bapak dan anak ini cucu adalah nabi. Bahkan cicitnya yaitu Nabi Yusuf juga seorang nabi. Ya. Nah, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, yaitu anak-anak keturunan Nabi Yakub. Itu ada 8 poin. Yang pertama adalah apa? La ta'buduna illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wadzil qurba, dan berbuat baik kepada karib kerabat. Yang keempat, wal yatama, berbuat baik kepada al-aitam. Ya, al-yatama ini kata jamak dari yatim. Ya. Jamannya yatama, ya, juga bisa aitam. Yang kelima, wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Masakin jamak dari miskin. Yang keenam, wa qulu lin nasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik di hadapan manusia. Yang ketujuh,
Wa aqimus shalah, ya iqamatus shalah, menegakkan salat. Yang kedelapan wa atuz zakah, ya, dan menunaikan zakat. Jadi 8 ya. Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian kepada Bani Israel tentulah melalui lisan nabinya yaitu Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan 8 perkara. Yang pertama, ya, tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. 3, berbuat baik kepada karib kerabat. 4, kepada anak yatim. 5, kepada orang miskin. 6, mengucapkan kalimat yang baik kepada manusia. 7, menegakkan salat. Yang ke-8 adalah menunaikan zakat. Ya. Bila kita jeli memperhatikan ayat ini, maka sebenarnya 8 perkara ini juga berlaku kepada seluruh umat manusia, termasuk umat Muhammad, ya, kepada kita kaum muslimin. Karena kewajiban beribadah hanya kepada Allah ini adalah kewajiban seluruh manusia. Menyambung hubungan silaturahim juga kewajiban yang berikutnya. Ya. Berbakti kepada orang tua setelah beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua juga kewajiban yang berikutnya. Menyambung hubungan kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, ya, menyayangi orang miskin, mengucapkan ucapan yang baik di hadapan manusia, menegakkan sholat serta menunaikan zakat. Ini juga menjadi apa? Kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita tentang bagaimana watak atau kriteria anak-anak keturunan Nabi Yakub ini dari kalangan Bani Israel ini, ya, memang seringkali mereka apa? Membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada lafaz berikutnya Allah berfirman, "Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Kemudian, ya, kalian berpaling dalam keadaan, ya, kalian menolak kebenaran. Jadi berbalik arah sambil hatinya itu mengingkari, menolak kebenaran. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian yang menerima perjanjian ini. Dari sini kita mengambil beberapa faidah. Ya, mengambil beberapa faidah. Faidah yang pertama, bayan awamatillahi azza wa jal. Ayat itu menjelaskan akan apa? Keagungan Allah azza wa jalla. Di mana itu dijelaskan pada, ya, potongan ayat tadi, wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan, ya, kata gantinya dengan kata ganti kami. Allah tidak menggunakan kata aku, tapi menggunakan kata kami. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian. Padahal Allah esa, ya, Allah satu, tunggal. Ya. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bahkan di banyak tempat dalam Al-Qur'an Karim seringkali menggunakan kata kami, padahal Allah satu. Nah, di situ, ya, ada faidahnya adalah apa? Bahwa ini dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Dia satu tapi Allah menggunakan seolah-olah Allah itu, ya, jumlahnya tidak satu, menggambarkan banyak, besar maksudnya. Jadi ini ada dalam apa? Dalam ilmu balaghah dan seterusnya, untuk menggambarkan kemuliaan, keagungan, maka digunakan kata jama'. Ya, walau secara dzatiyahnya dia ada tunggal. Makanya disebutkan fungsi dari dhamir di sini yaitu nahnu, ya, kami di sini lita'zim, ya, gunanya untuk apa? Pengagungan. Karena memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung dan tidak ada yang lebih agung daripada Allah Jalla wa ala. Ya, Allah maha agung dan tidak ada yang lebih agung daripada Allah Jalla wa ala. Ini faedah yang pertama. Bila Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya, maka faedah buat kita, wajibnya bagi kita untuk apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di mana Allah telah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Allah telah banyak membantu kita, menolong kita dalam banyak keadaan. Maka lebih pantas dan sangat wajib bagi kita untuk mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Faedah yang kedua, anna tauhid ja'at bir rusul jami'an. Bahwa ayat tersebut berisi penjelasan bahwasanya dakwah tauhid, seruan untuk beribadah hanya kepada Allah saja, ini merupakan dakwah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Lihatlah Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel dengan kalimat la ta'buduna illallah, dan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada ahlul kitab, apakah Yahudi atau Nasrani? Ya. Allah perintahkan kepada Nabi kita, qul, katakan Muhammad, kepada ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kemarilah, ya. Hayu, kata Nabi SAW menyampaikan kepada ahlul kitab, kemarilah kita duduk bersama, menyatukan suatu kalimat yang kita sepakati bersama. Apa itu? Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka kalimat ini diucapkan oleh semua para nabi dan rasul dengan kalimat yang lebih umum. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an u'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruan mereka? U'budullah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkanlah taghut, yaitu seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bila kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka sesungguhnya buah dari keimanan kita adalah apa? Kita pun menyeru dengan seruan yang sama seperti yang diserukan oleh mereka semua, yaitu apa? Seruan untuk kepada umat agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah mereka, dan mengingatkan mereka akan syirik serta bahaya dan mudarat yang akan menimpa mereka bila syirik itu tidak mereka ketahui dan mereka tinggalkan. Dari sinilah kita melihat bahwasanya tanda kejujuran iman seseorang akan syahadatnya bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, yaitu apa? Dalam dakwahnya itu bersepakat dengan Rasulnya SAW, menyerukan kepada tauhid, yang ini merupakan apa? Rangkaian kesamaan dari dakwah para nabi dan rasul seluruhnya. Faedah yang ketiga, annal ibadata khassatun billah tabaraka wa ta'ala fala yu'badu ghairuh. Sesungguhnya ibadah itu hanya milik Allah khusus saja, tabaraka wa ta'ala, sehingga tidak ada yang harus diibadahi kecuali selain Allah, itu tidak ada. Fala yu'badu ghairah, maka tidak ada yang diibadahi selain Allah, tidak berhak untuk diibadahi. Allah menegaskan hal itu, la ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Bila kita cermati, kalimat ini merupakan kalimat yang sangat kokoh. Pertama, Allah menggunakan kalimat itu jumlah an-nafiyah, peniadaan. La ta'budun, artinya Allah mendudukkan dulu persoalan pertama, la ta'budun, kalian itu tidak boleh beribadah kepada siapapun, begitu. Diam. Jangan beribadah kepada siapapun. Artinya apa? Dinolkan dulu, begitu. Dinolkan dulu. Jangan beribadah kepada siapapun. Kemudian Allah datangkan satu pilihan bahwa ibadahnya hanya satu saja.
Maka mulailah seorang itu beribadah kepada yang satu ini, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi sebuah prinsip dalam kita bertauhid. Kita tidak akan dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kecuali sebelumnya kita telah melakukan apa? Screening kepada ibadah-ibadah kita, bahwa itu tidak kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala satu pun, sekecil apapun. Dari sinilah kita melihat bahwasanya tidak bisa seseorang dia hanya sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia tidak membersihkan diri dari kesyirikan dan tidak mengingatkan manusia akan bahaya kesyirikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seruan para nabi dan rasul adalah apa? Mengingatkan manusia untuk apa? Tinggalkan semua ibadah-ibadah sesama Allah Subhanahu wa taala dan pilihlah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan saja, tidak yang lain. Apalagi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-62 telah menegaskan siapapun atau apapun yang diibadahi Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu dialah Allah, yang mana tidak ada yang disembah selain Dia kecuali adalah kebatilan. Yang demikian itu karena Allah adalah yang hak, yang maha benar, dan bahwasanya yang disembah selain Allah itu adalah batil. Jadi Allah menghukumi bahwa semua sesama selain Allah adalah kebatilan, kesesatan, penyimpangan, kesia-siaan, kerugian, mudarat bagi pelakunya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satu sembahan yang akan menghantarkan penyembahnya, penganutnya kepada kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat mereka, yang akan menyelamatkan mereka dari penderitaan mereka dunia dan akhirat mereka. Maka itulah menjadi perjuangan para nabi dan rasul, dan itulah menjadi perjuangan kita selama kita hidup di dunia. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita. Faedah yang keempat, yang berikutnya dari faedah surah Al-Baqarah ayat 83, yaitu wujubul ihsani ilal walidain. Juga berisi penjelasan tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nah, di sini Syekh mengingatkan kepada kita bahwasanya ni'matal walidain li'anna ni'matal walidain ala waladihima hiya allati tali ni'matullahi azza wajalla. Sesungguhnya nikmat memiliki kedua orang tua bagi anak-anak mereka Allah dekatkan bersama nikmatnya Allah azza wajalla. Sehingga di dalam surat Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada semua anak untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua, dan tidaklah syukur itu dilakukan kecuali apa? Kecuali karena datangnya nikmat-nikmat yang telah diterima oleh sang hamba tersebut. Allah menyatakan wa anishkurli wali walidaik, hendaklah kalian para anak bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tua kalian. Kalau bersyukur berarti sebelumnya sudah ada apa? Ada nikmat-nikmat yang telah diterima oleh sang anak tersebut. Ya, setelah sebelumnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Nikmat yang telah diberikan kepada orang tua, dari orang tua. Bila kita lihat, tidak ada makhluk ya, yang paling penyayang dan sifat-sifat penyayang dan kasih sayangnya itu kalau sama persis nggak mungkin, tetapi bagaimana itu didekatkan seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika memberi kepada hambanya, apakah Allah membutuhkan balasan? Tidak. Mengharapkan terima kasih dari hambanya? Tidak. Demikianlah orang tua kita. Ketika dia berbuat baik kepada kita,
maka bahwa orang tua kita tidak mengharapkan balasan dari kita sebagai anaknya. Tulus memberi tanpa mengharapkan balasan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berapa banyak dosa-dosa dan kesalahan dilakukan oleh para hambanya. Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada mereka dan membuka pintu ampun dan taubat selebar-lebarnya kepada mereka agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para orang tua. Bahwasanya mereka tahu bahwa anak-anaknya memiliki banyak kekurangan, banyak kesalahan kepada mereka sebagai orang tua, tapi lihat orang tua tidak merasa tidak dendam dan apalagi kemudian memutuskan kasih sayang dan bantuan mereka kepada anak-anak mereka bahkan ketika anaknya sudah dewasa. Tidak. Memaafkan kesalahan anak-anaknya, memaklumi kekurangan mereka, dan terus memberi setelah mereka terus bisa memberi. Berapa banyak para orang tua yang ketika mereka di masa tua itu ingin agar mereka tidak merepotkan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kenapa? Mereka tetap ingin selalu berada pada posisi apa? Memberi, dan memberi. Itulah orang tua. Demikian pula memaafkan kesalahan anak-anaknya. Terus mereka berikan, ya. Bahkan mereka melihat bahwa beliau ada perbuatan dosa, mereka minta ampun kepada Allah agar mengampuni dosa anak-anak mereka. Lihatlah seperti itu. Betapa tingginya kasih sayang orang tua kepada anak, dan ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada para anak. Makanya Allah wajibkan kepada mereka untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Sungguh perkara yang sangat menyedihkan dan tentu ironi tentunya bila kita dapati pada hari ini adanya kenyataan-kenyataan, ya, itu adanya anak yang memperkarakan orang tuanya ke pengadilan. Saya dapat ucapan langsung dari seseorang yang saya kenal, ya, yang di bidang hukum, ya, itu menyampaikan kepada saya, Ustaz, rata-rata kasus-kasus anak-anak yang memperkarakan orang tuanya di pengadilan karena urusan waris harta itu dibayar kontan, Ustaz. Kadang sebelum acara itu dimulai dia sudah kena stroke, atau setelah kasus itu selesai dia langsung kena stroke dan itu dibayar kontan. Untuk kasus-kasus itu sudah sangat banyak. Dia sudah mendapatkan azab Allah di dunia sebelum Allah datangkan dia di akhirat. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Itu banyak kasus. Juga banyak kasus, banyak kenyataan kita dapati, ya, anak-anak yang durhaka kepada orang tua mereka baik dengan ucapan mereka atau dengan perbuatan mereka, hidupnya mengalami kesusahan. Dan Allah hukum dengan anak-anak mereka itu juga durhaka kepada dia sebagai orang tua. Maka salah satu nasihat para ulama adalah bila Anda, ya, ingin agar anak-anak Anda berbakti kepada Anda sebagai orang tua, maka Anda dulu yang berbakti kepada kedua orang tua Anda. Maka buah manisnya insya Allah anak Anda akan berbakti kepada Anda sebagai orang tua. Al-ihsan ilal walidain syamilul lisan bil qaul wal fi'l wal mal wal jah wa ghairu dzalika min alwal ihsan. Berbakti kepada kedua orang tua itu mencakup seluruh perkara yang itu memang mengandung makna berbakti tersebut, seperti dengan ucapan, ya, berkata-kata yang sopan santun kepada mereka, ya, menyenangkan mereka dengan ucapan-ucapan kita, menjauhkan dari perkara-perkara yang menyakiti mereka dengan ucapan kita, juga dengan perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan mereka, ya. Dengan harta, ya, dengan jah itu dengan wewenang yang kita miliki, ya, dengan jabatan yang kita miliki.
seseorang, dia bisa menjadi seorang jenderal, seorang public figure, bahkan seorang presiden sekalipun di hadapan manusia. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang tuanya, tetap dia adalah seorang anak bagi kedua orang tuanya. Maka dia diwajibkan untuk apa? Merendahkan dirinya, menunjukkan kesopanan kesantunannya kepada orang tuanya. Dan dia tidak bakhil dengan harta yang dimilikinya. Ya. Jadi bagi anak-anak, terutama anak laki-laki, bila Anda telah memiliki mertua, memiliki pasangan dan anak-anak, ingat jangan sampai harta Anda itu ya Anda bakhil kepada kedua orang tua Anda. Anda betul punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak Anda. Anda punya kewajiban untuk berbuat baik kepada mertua Anda. Tapi Anda jangan lupa sebagai anak laki-laki Anda pun juga punya kewajiban. Di antara kewajiban yang terbesar Anda pula adalah apa? Anda juga harus berbakti kepada kedua orang tua Anda dengan harta Anda. Jangan bakhil. Bila Anda punya harta, jangan bakhil kepada orang tua. Ya. Karena kadang-kadang kita sedih gitu ya. Menyaksikan ada seorang anak, ya, dia sukses gitu kan di bidang usaha. Dia punya harta yang banyak, dia punya kedudukan. Semua keinginan istrinya, anak-anaknya, ya keluarga istrinya itu dia penuhi. Tapi giliran dia kepada kedua orang tuanya, dia merasakan kesulitan untuk berbakti kepada mereka. Seolah-olah harta itu terkungkung di lingkungan istri dan anak-anak saja. Padahal tidak demikian. Mestinya seorang anak juga harus ingat bahwa di antara hartanya itu dia harus juga perhatikan kedua orang tuanya. Dan ingat bahwasanya itu tidak harus banyak. Sesuai dengan apa yang bisa kita berikan. Kita baru bisa memberikan mungkin hanya 50.000. Karena kita masih punya uang, masih sedikit uang kita. Berikan 50.000 kepada mereka. Jangan nunggu nanti kalau gaji saya udah 15 juta. Baru saya nanti ngasih ke orang tua. Ya 1 juta, 2 juta, 5 juta. Jangan. Bila kita baru bisa memberikan hanya mungkin 50.000 atau mungkin hanya 20.000. Atau memberikan makanan, memberikan jajan pada mereka. Jangan bakhil kita dengan harta yang kita miliki untuk orang tua kita. Ya. Karena itu salah satu bentuk bakti kita yang Masya Allah. Bila orang tua kita ridho, maka Allah pasti ridho kepada kita. Karena Rasulullah SAW telah menjamin. Ridho Allah fi ridhul walidain. Wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Bukankah ketika kita mendatangkan perkara-perkara yang membuat orang tua kita ridho, lalu kemudian Allah ridho kepada kita, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu berbuah kepada apa? Banyaknya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, turunnya hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga hidup kita menjadi terarah dan tenang. Maka gunakan, ambil buka pintu keridhaan orang tua kita. Bila pintu ridho orang tua kita tertutup berubah menjadi murka, maka itu sebab murkanya Allah juga datang kepada kita. Adakah kemudian kebahagiaan itu akan dirasa oleh sang anak bila Allah telah murka kepada dirinya? Dengan sebab apa yang dilakukan mengundang murka kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu hendaklah setiap anak itu memperhatikan hak kedua orang tuanya, dan bentuk melalaikan atau berbuat buruk kepada orang tua bisa dalam bentuk adalah ayyusi'a ilaihima, yaitu memperlakukan buruk kepada mereka. Ini termasuk bentuk juga kedurhakaan kepada orang tua.
Atau berikutnya apa? Allah swalla yusi. Berbuat baik tidak, berbuat buruk tidak. Apa bentuknya? Dia tidak peduli sama sekali dengan orang tuanya. Berbuat baik tidak, berbuat buruk tidak. Artinya apa? Dia sudah tidak menganggap orang tuanya itu ada. Padahal kita dapati Nabi SAW ya memberikan ajaran, bahkan ketika orang tua sudah wafat pun sang anak tetap punya kewajiban untuk berbuat baik pada orang tuanya. Dengan cara apa? Menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya ketika semasa mereka masih hidup. Kalau setelah mereka mati saja ada tuntunan Nabi untuk berbuat baik kepada mereka, apatah lagi ketika mereka masih hidup. Dan tentulah berbuat baik kepada orang tua ketika mereka masih hidup pahalanya jauh-jauh lebih besar daripada pahala ketika mereka sudah wafat. Itu pasti dua perkara yang sangat jauh berbeda. Makanya mumpung mereka masih hidup atau salah satunya masih hidup, pelihara mereka dengan baik-baik. Jaga mereka dengan baik-baik. Ya, perjuangkan keriduan mereka kepada kita. Minta kepada mereka untuk mendoakan kita dan anak-anak kita. Ini faedah yang lain dari ayat tersebut. Al-Baqarah 83 tadi. Faedah berikutnya adalah wujubul ihsan lidil qurba. Berisi kewajiban untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Ya, karib kerabat. Baik dari sebelah bapak kita maupun dari sebelah ibu kita. Walaupun tentu kewajiban itu kepada kerabat itu beda stressing penekanannya satu dengan yang lain. Ya. Karena hukum itu terikat kepada sifat kekuatan dari kedekatan tadi. Contoh misalnya ya, kewajiban kita berbuat baik kepada paman dari keluarga bapak itu lebih banyak atau lebih kuat dibanding kewajiban kita kepada anak-anak sang paman. Dan ini adalah sepupu. Ya, kepada paman itu lebih besar daripada sepupu. Ya. Kewajiban untuk berbuat baik, ya, menyambung hubungan dengan paman dari sebelah ibu, tentu itu lebih besar daripada kewajiban untuk ya menyambung hubungan silaturahim kepada anak-anak paman dari jalur ibu atau sepupu dari sebelah ibu. Ada perbedaan di situ memang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum memerintahkan kita untuk apa? Berbuat baik dan menyambung silaturahim kepada mereka semua. Ya, seperti itu. Ini bagian dari agama kita. Bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Faedah yang lain dari ayat tadi, wujubul ihsani ilal yatama. Berisi kewajiban untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Arti yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa saghir. Atau wahya saghir, man mata abuha wa hiya saghiratun. Ya. Anak, baik dia anak laki-laki atau dia anak perempuan yang orang tua, bapaknya wafat ketika dia masih kecil. Disebut juga anak-anak gitu kan. Jadi anak kecil yang bapaknya wafat. Kalau bapaknya wafat dia sudah besar, maka tidak disebut yatim di situ. Paham ya? Jadi yatim itu anak-anak loh ya. Jadi kalau sudah balik itu tidak disebut lagi yatim itu. Walaupun bapaknya meninggal. Jadi kita jangan sampai salah kaprah gitu. Karena saya pernah menemukan kejadian. Ada seseorang yang mendapatkan bantuan ya, dana untuk diberikan kepada anak-anak yatim. Lalu kemudian dia berikan kepada dewasa
Ya sebutnya bukan dewa yatim juga. Karena yatim itu ada satu paket pengertian anak yang masih kecil. Anak-anak yang belum balik. Yang bapaknya wafat. Kalau ada donasi yang diamanahkan kepada yatim. Maka tidak boleh kita berikan kepada yang sudah dewasa yang bapaknya wafat. Paham ini? Jadi paham ya? Jadi kalau kita dapatkan amanah nih, titipan dana untuk diberikan kepada yatim. Maka ingatlah definisi yatim itu dia anak-anak yang bapaknya wafat. Maka tidak boleh kita berikan kepada yang bapaknya wafat tapi dia sudah baligh. Karena itu bukan lagi namanya ya yatim. Ya, karena namanya yatim, ya anak-anak yatim itu memang ya dia dalam keadaan masih lemah, perlu perhatian sementara bapaknya sudah nggak ada. Beda kalau dia sudah dewasa. Maka ketika dia sudah dewasa, dia bisa menempati posisinya sebagai orang tua. Ketika dia sudah baligh, dia sudah bisa mencari nafkah, dia sudah bisa membela dirinya gitu kan, dia sudah bisa mandiri ketika dia sudah baligh. Beda ketika masih anak-anak. Jadi jangan sampai kita salah tidak tepat ya dalam memahami makna yatim, karena salah satu efek dari kesalahan dalam memahami definisi yatim itu bisa berefek kepada apa? Ya tadi contoh kasus yang saya sebutkan, dan itu yang saya temui langsung gitu kan. Dia menyalurkan amanah yatim itu kepada ya yang sudah baligh yang bapaknya meninggal, padahal ini bukan ya yatim di situ. Berarti apa? Ketidaktahuannya akan definisi yatim membuat dia tidak ya menyelesaikan amanahnya dalam apa? Menyalurkan dana donasi titipan dari musinin atau donatur kepada dirinya. Karena apa? Karena ketidaktahuannya akan ilmu dan definisi yatim tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita melalui surah Al-Baqarah 83 ini untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Baik berupa kita berbuat baik kepada mereka secara badan. Artinya badan dia kita nggak boleh sakiti fisiknya. Kemudian kita ucapkan dengan ucapan yang kasar. Termasuk berbuat baik kepada anak yatim bila kemudian dia memiliki harta waris dari bapaknya, ya, maka wajib bagi kita untuk menjaga harta waris tersebut dari bapaknya untuk dia yang kelak nanti kita berikan ketika dia sudah dewasa. Karena ketika sang anak masih kecil, misalnya apalagi umurnya baru 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Bapaknya meninggal, kaya itu bapaknya. Mewariskan harta miliaran. Atau ratusan juta atau puluhan juta. Ya. Ibunya juga tidak tahu bagaimana mengelola harta ininya. Ya, atau misalnya bagaimana harta itu udah sampai belum kepada dirinya sebagai sang ibu gitu kan. Maka proses pengurusan waris di situ itu mulai terlibat dari kakak atau adik dari sang ayah yang sudah meninggal tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada para paman gitu ya dari sang ayah tadi ini, ya para paman dari anak yatim ini yang merupakan kakak atau adik dari sang ayah yang meninggal tadi, ya untuk apa? Untuk amanah dalam menjaga harta dari anaknya tersebut yang masih kecil. Ini penting. Ya ini penting. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Ya, jangan sampai posisi mereka sebagai pihak yang lemah itu disalahgunakan, ya malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi dan itu bukan merupakan hak dari dirinya. Ya. Karena peluang untuk menyelewengkan harta anak yatim itu peluangnya sangat besar. Karena anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya juga masih kecil. Ya, maka Allah ingatkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, makanya Allah perhatikan masalah harta, bahkan dalam ayat surat Al-An'am ayat 152 Allah mengkhususkan tentang harta anak yatim diperhatikan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan." Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Maksudnya dekati, janganlah kalian manfaatkan harta anak yatim itu kecuali kalian kelola dengan cara yang baik yang kelak nanti kalian akan serahkan kepada dirinya ketika dia dewasa. Bahkan ini ayat Al-An'am 152 ini Allah bahkan ingatkan tentang harta anak yatim. Karena memang banyak sekali anak-anak yatim yang ketika bapaknya wafat meninggalkan harta yang sangat banyak. Ya, seperti itu. Faedah berikutnya adalah wujubul ihsan ilal masakin. Ayat tersebut juga berisi kewajiban, ya Al-Baqarah 83 ini juga berisi kewajiban berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang miskin. Ya miskin di sini ketika menyendiri maka mencakup mereka yang punya pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan keluarganya ya dengan batasan setengah kebutuhan, atau termasuk juga mereka yang fakir yang mereka tidak memiliki pendapatan dan tidak memenuhi kebutuhan mereka dari setengah kebutuhan mereka. Ya. Maka wajib berbuat baik kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa untuk mencintai orang miskin. Dengan doa Allahumma, ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Rasul mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka hubba, Allahumma inni as'aluka filal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta min ibadika fitnatan fadbikni ilaika ghair maftun, kata Rasulullah SAW. Hukama kata Rasulullah SAW. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk dapat melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan juga aku meminta kepadamu untuk meninggalkan amalan-amalan keburukan. Dan aku meminta kepadamu ya Allah untuk memiliki rasa cinta kepada orang miskin. Dan jika aku menghendaki adanya fitnah kepada hamba-hambamu, maka selamatkanlah aku dengan cara aku kembali kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, dan ini berisi juga pesan adanya kewajiban kepada kita untuk apa? Mencintai orang-orang miskin. Maka kemiskinan itu bukan untuk dijadikan bahan bulian. Ya, kadang kita berada di masa ya anak-anak yatim, orang miskin itu dijadikan bahan apa? Bahan ejekan, bahan celaan. Maaf, ini tempat untuk orang-orang yang dompetnya tebal, yang kira-kira kere, ya bukan di sini. Nah, misalnya begitu. Maaf, yang tidak bisa ini bukan golongannya, dan seterusnya. Dijadikan bahan bulian. Padahal di situ Islam mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang lemah, di antaranya lemah hartanya karena yang kita kenal dengan orang miskin tadi, menjadi sarana bagi kita untuk mengumpulkan pahala dengan cara apa? Kita berbuat baik kepada mereka. Dengan harta kita tentunya. Namun jangan pula ya kita memberikan harta tapi ini dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan mereka. Makanya Allah ingatkan kepada orang mukmin jangan sampai demikian. Ya. Al-Baqarah Allah berfirman, nanti kita akan ketemu pada ayat tersebut, ya alladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan apa? Dengan al-man. Man itu apa? Sering menyebut-nyebut pemberian kepada orang itu. Maka orang itu sakit jadinya. Ketika dia sering dibantu, kemudian orang yang membantu mengatakan, dia itu kalau gak dibantu sama saya, dia gak akan bisa begini begitu. Itu orang itu sakit itu. Berarti dia akan berkata, berarti selama ini kamu bantu pada saya gak ikhlas dong. Kan begitu kan? Berarti kamu bantu saya kepada ini berarti pengen macam-macam. Itu akan sakit, kecewa orang yang tadinya dibantu. Atau al-adha. Ketika membantu diiringi ucapan-ucapan yang ya menyakitkan dan membuat orang itu sedih ketika menerima. Nih ambil misalnya. Ya ini cocok untuk diiringi ucapan yang tidak dengan ucapan yang lembut, tapi diiringi ucapan, nih ambil
kamu tuh pantas dapat ini. Ya, oh dia dengan ucapan menyakitkan, ngasih tapi sambil menyakiti dengan ucapan, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan itu sebagai perkataan dan perbuatan yang akan membatalkan pahala dari sedekah orang tadi. Maka Allah ingatkan kepada orang beriman, ya, mencintai orang miskin dengan tulus, membantu mereka dengan sepenuh hati. Sebagaimana perkataan para ulama mengatakan, ya, ma yusar minal qalbi sayasilu ila qalbi. Apa yang berasal dari hati yang tulus, dia akan sampai kepada hati yang menerimanya. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita mendapati ada saudara-saudara kita, ya baik saudara seiman atau saudara yang memiliki nasab, ya, yang miskin, untuk diberikan rasa cinta dan kemampuan untuk membantu mereka, ya, dengan ikhlas dan tulus, ya. Seperti itu. Ini faedahnya masih sangat panjang, ya. Nah, waktunya sudah saya kira sudah hampir 1 jam lebih kita memberikan materi. Ini faedahnya masih sangat panjang. Kita berhenti di faedah yang ke-7, ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan berikutnya pada faedah yang ke-8 dari surah Al-Baqarah ayat 83, ya. Demikian barangkali materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan dari sisa waktu yang kita miliki, dipersilakan. Fadhal. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kami informasikan kembali ikhwatal Islam a'azanillah wa iyyakum. Jika antum ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi line interaktif di 022886862637 atau dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, yang pertama kita angkat pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Bismillah, afwan Ustadz. Mau tanya bagaimana menurut Ustadz mengenai vaksin, apakah perlu sebagai tindakan ikhtiar? Mohon penjelasannya Ustadz. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaan yang sebenarnya yang bertanya saya yakin sudah tahu jawabannya, ya. Jadi perlu atau tidak, ya tentu kembali kepada apalagi pemerintah sudah memberikan arahan pas segala macam gitu kan, seperti itu, ya. Ya tentu jawabannya dikembalikan atau sikap dikembalikan kepada orang-orangnya, ya. Walaupun tanpa kita merendahkan, ada yang mereka mungkin masih takut divaksin, mungkin dengan pertimbangan adanya kekhawatiran yang tinggi nanti setelah divaksin akan muncul ini dan muncul itu segala macam, ya kita maklumi, ya. Karena itu bagian dari mungkin bagian dari situasi-situasi yang berkembang pada hari ini yang membuat khawatirnya juga muncul seperti itu, ya. Belum ada yang mengatakan pro dan kontra apa segala macam itu dan segala macam. Ya wajar kemudian muncul kekhawatiran sehingga sebagian saudara kita itu belum mau divaksin seperti itu. Sehingga menurut saya vaksin atau tidak maka dikembalikan kepada sikap masing-masing, ya, dari setiap warga seperti itu, ya. Dan bila kita bicara tentang usaha, ya tentu usaha itu setiap orang berbeda-beda gitu kan. Mungkin orang melihat bahwa vaksin adalah usaha yang maksimal. Bagi yang khawatir, mereka merasa mungkin usaha saya adalah olahraga dan seterusnya. Cukup saya menguatkan imun saya gitu kan, seperti itu, ya, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini ya kita kembalikan kepada masing-masing gitu. Toh pemerintah dalam hal ini juga belum memahami situasi ini dan mereka nggak punya kekuatan untuk memaksa setiap orang untuk harus divaksin gitu kan. Apatah lagi pada ini vaksin juga terbatas, ya. Ya mulai dari keberadaan sekarang lagi tren ada vaksin AZ, ya, AstraZeneca, ya singkatannya, ya. Nah, itu juga terbatas gitu. Ketika saat ini kondisi COVID kita meningkat begitu kan, keberadaan vaksin itu juga tidak mudah didapat. Ya, informasi tentang itu sangat-sangat terbatas pada hari ini. Sehingga orang yang setuju vaksin pun kadang mengalami kesulitan mendapatkan vaksin. Ya seperti itu. Jadi
saya kira saya kembali kepada ini ya. Jadi pendapat tiap orang itu nanti beda-beda pandangannya yang ada seperti itu. Maka Anda lihat situasi Anda. Bila Anda melihat bahwa saya ini harus vaksin karena situasinya saya merasa ini saya sudah harus, maka Anda vaksin. Ya seperti itu. Allahu'a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan dari Instagram @fitrisujana. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, saya mau tanya, suami kerja di rumah sakit bagian farmasi. Ada resep obat yang mengandung babi, mau tidak mau suami harus mau mengikuti resep obat tersebut, tapi suami merasa berdosa sementara suami tidak berhak menginfokan ke pasien kalau obatnya mengandung babi. Bagaimana hukumnya Ustadz? Saya mohon jawabannya Ustadz dengan segera. Ya, Allahu'a'lam bishawab. Tentang masalah, ada sebuah pembahasan fikih namanya fikih istihalah ya, yaitu perubahan wujud dari hukum asal kepada bentuk yang lain. Ya, namanya istihalah ya, atau tahawul begitu. Yang mana pendapat Ibnu Taimiyah juga Ibnu Utsaimin ya, termasuk ahli tafsir yang kita kaji bukunya ini, berpendapat bila suatu asal barangnya najis kemudian melalui proses tertentu secara kimiawi misalnya, itu kemudian melahirkan bentuk baru dan tidak menyisakan lagi bentuk asalnya, maka dia dihukum dengan hukum bentuk yang baru tersebut. Walaupun ini belum disepakati ya oleh para ulama ya, karena hukum asalnya najis ya tetaplah najis walaupun dia berubah menjadi bentuk apapun. Seperti itu. Ya. Namun bila kemudian dalam proses tertentu tadi seperti misalnya bahannya dari bahan yang babi, kemudian diproses dengan bahan kimiawi dan kemudian menjadi obat, ternyata zatnya masih tetap ada kandungan babinya, maka ini haram. Ini sepakat ya, ini haram. Lalu bagaimana sikap kita bila kita mengetahui hal tersebut bahwa zat babinya memang masih ada walaupun telah diperubah dengan proses kimiawi dan menjadi produk berupa obat-obatan tadi. Itu kalau kita tahu ya, sikap kita ya kita tidak boleh memasarkan sesuatu yang haram. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau Anda kerja di tempat minuman keras? Boleh atau tidak? Anda tahu itu produsen minuman keras. Anda bekerja di situ boleh atau tidak? Jawabannya haram Anda bekerja di situ. Uang yang Anda dapatkan dari pekerjaan situ adalah uang yang haram pula. Ya, dan ini tidak menjadi syubhat buat Anda. Lalu apa yang Anda lakukan? Maka Anda tidak boleh menjualnya. Walaupun dengan konsekuensi Anda harus keluar dari pekerjaan Anda. Anda harus cari pekerjaan yang lain. Ya. Karena harta yang Anda dapatkan dari Anda menjual yang haram pada Anda tahu dan Anda tidak dipaksa untuk tetap di situ dan Anda bisa cari pekerjaan yang halal. Maka berhijrahlah Anda dari tempat yang haram. Walaupun dengan risiko Anda harus memulai karir Anda dari bawah lagi. Dan sudah banyak kok teman-teman kita yang dulunya hidupnya enak secara materi, ya punya jabatan-jabatan strategis di tempat-tempat kerja mereka dahulu, atau usaha-usaha mereka dahulu setelah mereka dapat ilmu bahwa pekerjaan mereka itu adalah merupakan yang haram, dan mereka berhijrah, mereka berangkat lagi dari awal, dan itu banyak sudah dilakukan bagian dari proses penyucian diri mereka, ya, untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka saran saya ya, Anda timbang-timbang agama Anda. Ya, karena tidak ada yang paling berharga bagi seorang muslim kecuali agamanya. Harta yang dikumpulkan di dunia itu akan ditinggalkan, kita tidak bawa apa-apa dan nanti dihisap. Maka tidak memberikan manfaat apapun bila harta itu kita dapatkan dengan cara ya yang haram atau kita lakukan bentuknya dengan bentuk yang haram. Ya, keharaman itu ada bentuknya dzatiyah, ada bentuknya dia halal tapi cara mendapatkan dengan cara yang haram. Ya. Ada juga memang bentuknya ya sudah haram walaupun didapatkan dengan cara yang halal. Seperti menjual barang yang najis walaupun jual belinya itu halal begitu, tapi karena yang dijual najis maka dia tetap menjadi akad yang haram. Ya, seperti itu. Allahu'a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp.
Assalamualaikum, semoga senantiasa kita selalu sehat dengan kondisi saat ini Ustadz. Mau menanyakan, insya Allah rencana bulan ini istri Ana mau lahiran, mana yang Ana dahulukan berakikah atau apakah Ana bisa menggabungkan niat akikah dengan kurban? Nah. Iya, Allahu a'lam bishawab ya. Kalau dilihat dari penanggalannya ya, dan dilihat dari kedekatannya, jadi hukum sebabnya itu ya Anda boleh akikah mah jelas ya, akikah mah jelas. Persoalannya adalah menggabungkan niatnya ya bersama kurban. Jadi waktu yang sebenarnya ya mungkin bertepatan kurban ya, Allah a'lam bishawab ya. Ini saya belum tahu ya, dan saya yakin ini ada jawabannya ya. Cuma saya sempat dulu baca-baca, tapi saya lupa lagi itu. Ada fatwa ulama seperti itu. Ya, tapi asal nanti coba ditanyakan lagi sama ustadz yang lain, atau mudah-mudahan nanti suatu waktu saya bisa menjawabnya ya. Hari ini rekaman fatwanya itu saya nggak muncul ya. Jadi saya nggak berani muncul sesuatu yang saya belum lupa atau saya belum ketahui. Ya, cukup ya kajian kita pada hari ini. Masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Satu lagi. Satu lagi yang terakhir, boleh silakan. Baik, Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Apakah boleh memberi zakat kepada anak kandung yang sudah bersuami, yang mana sudah 2 tahun ini tidak memperoleh penghasilan yang tetap, resign dari pekerjaannya? Jazakallahu khairan Ustaz, dari Pak Ramli di Tangerang. Iya, baik. Masya Allah ya. Ini pertanyaan seperti ini banyak ya kita dapati baik lewat WA atau yang lainnya ya, seperti itu. Maka bolehkah kita berzakat kepada anak kita sendiri ya? Maka tentu jawabannya tidak boleh. Karena jalur ke bawah dan ke atas, seperti misalnya gini, kita tidak boleh berzakat, mengeluarkan zakat kita untuk orang tua kita, bukan. Mereka bukan mustahik zakat. Justru kita yang harus menanggung zakat mereka. Misalnya kita orang tua nggak mampu bayar zakat, kita bayarkan zakat mereka. Anak kita nggak bisa mengeluarkan zakat, kita bayarkan zakat mereka. Misalnya zakat fitrah, kita bayar karena dia nggak bisa berzakat. Mereka bukan mustahik zakat. Mereka itu menjadi bagian dari ya kita nafkahi. Dan penafkahnya diambil dari selain zakat. Zakat itu ada mustahiknya. Mustahiknya itu sudah jelas gitu kan, 8 asnaf tadi kalau untuk zakat. Ya kan? Oleh fakir, miskin, kemudian hamba sahaya, orang-orang yang ingin diikat hatinya, wala taqlubihim gharimin gitu kan, dan yang lainnya lah fisabilillah gitu ya, dan seterusnya. Adapun anak, maka ini tidak anak kita langsung ya, ini maka ini menjadi kewajiban kita untuk menafkahinya di luar harta zakat. Karena begini, ketika kita bisa berzakat berarti kita punya uang lebih itu. Ya kan? Karena zakat itu kan artinya kita, ibarat bahasa kita tuh uang dingin gitu. Uang yang tidak dipakai untuk kebutuhan kita, itu uang simpanan kita. Berarti uang lebihnya ada, itu uang lebihnya. Nah, dikeluarkan 2,5% untuk zakat. Berarti ada persentase yang lain yang itu sebenarnya uang itu juga nganggur. Itu jadikan itu untuk kita bantu anak-anak kita yang belum mampu untuk mandiri, apalagi di masa pandemi ini ada yang di resign, ada yang segala macam. Maka dengan harta kita nafkahi dulu, bantu dulu anak kita, tapi bukan dari dana zakat. Bukan dari dana zakat, karena mereka mustahik ya. Allah a'lam bishawab. Ya, demikian kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.